Kali ini kita akan membahas film bergenre drama komedi berjudul The Billionaire yang rilis pada tahun 2011. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Top yang datang ke bank untuk meminjam uang. Namun pegawai bank mengabaikannya dan tidak menganggapi serius permintaan Top. Tapi akhirnya Top diberi kesempatan untuk meyakinkan pegawai bank tersebut agar diberi pinjaman. Lalu penonton diajak kembali ke masa lalu Top, yang saat itu masih duduk di bangku sekolah. Top terlihat sedang bermain game online di komputer sekolah bersama temannya. Di hari itu, ada pemain yang ingin membeli salah satu item langka yang ada di akun Top. Setelah negosiasi panjang, akhirnya pemain tersebut meminta nomor rekening Top untuk dikirimkan uang dalam bentuk dolar Singapura. Sesampainya di rumah, Top langsung mengirimkan rekening milik pamannya kepada pemain tersebut. Di saat itu, Top mengetahui bahwa ia bisa menghasilkan banyak uang hanya modal berjualan item dalam game saja. Karena keuntungan yang cukup fantastis, Top bahkan bisa membeli mobil mewah di usianya yang masih cukup muda. Lalu ia juga membeli beberapa unit komputer agar bisa bermain dengan akun yang lebih banyak. Bisnis tersebut pun dilakoni Top hingga ia lulus dari sekolah. Walaupun ia gagal diterima di perguruan tinggi negeri, Top tidak peduli dan hanya fokus dengan bisnisnya saja. Suatu hari, ketika pulang dari berbelanja, Top ditanya perihal pengumuman kuliahnya. Dan Top menjawab bahwa ia lebih memilih untuk berkuliah di kampus swasta. Ayah Top berkata bahwa ia tidak akan membiayai kuliah Top jika ia memilih kampus swasta, karena biayanya yang mahal. Top berencana untuk membayar uang kuliahnya sendiri. Namun sialnya, akun game milik Top dihapus oleh sistem akibat ketahuan melakukan transaksi ilegal di luar game. Lalu Top mencoba untuk berbisnis DVD player yang ia dapatkan ketika membeli PlayStation tadi. Ia pun mengambil 50 unit DVD player untuk dijual kembali nantinya. Namun ternyata, DVD player yang dibeli adalah barang bekas yang sudah dalam kondisi rusak. Top pun kembali ke toko untuk meminta kembali uangnya, karena merasa sudah ditipu. Alih-alih mendapatkan uangnya kembali, Top malah ditampar akibat tidak sengaja merusak kaca milik pemilik toko. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan ayahnya dan mereka pun pulang bersama. Ayahnya lalu menawarkan Top untuk membayar biaya kuliahnya. Tapi karena ego dan gengsinya yang tinggi, Top pun menolak tawaran tersebut. Top akhirnya masuk kuliah, namun dari hasil menggadai jimat ayahnya yang ia curi sebelumnya. Karena merasa bosan di kelas, Top menitipkan recorder kepada temannya untuk merekam materi dari dosen. Ketika sedang di jalan, Top melihat sedang diadakan acara bazar makanan. Ia pun pergi ke acara tersebut sembari mencicipi makanan di sana. Ketika berkeliling, Top tertarik dengan kacang panggang yang ia cicipi. Tanpa berpikir panjang, Top langsung menyewa mesin tersebut untuk bisnis barunya, yaitu berjualan kacang panggang. Keesokan harinya, Top pergi ke pasar untuk melakukan riset perihal kacang yang akan ia jual nantinya. Setelah beberapa kali eksperimen, akhirnya Top mendapatkan kacang dengan rasa yang sama enaknya dengan yang dijual di pasaran. Top pun memberanikan diri untuk memulai bisnis barunya dengan membuka sebuah stand di dalam mall. Namun di hari pertamanya berjualan kacang, bisnis Top terlihat sepi pengunjung. Di lain hari, Top yang sedang menemani pacarnya berbelanja di pasar, melihat ada sekelompok murid yang sedang bergalang dana di depan toilet. Di saat itu, Top menyadari alasan mengapa jualannya sepi, salah satunya yaitu lokasinya yang tidak strategis. Top pun langsung memindahkan standnya ke pintu masuk utama mall. Dan benar saja, Top lebih memilih meninggalkan ujiannya untuk membawa stok kacang dikarenakan jualan mereka yang laku keras. Melihat keuntungan tersebut, Top langsung berinisiatif untuk memperluas bisnisnya dengan menyewa mesin baru. Namun masalah mulai muncul ketika Top mendapat peringatan dari pemilik mall karena plafon mereka menjadi kotor akibat asap dari mesin kacang Top. Kontrak Top terancam akan diputus secara sepihak jika ia tidak berhasil membersihkan plafon tersebut dalam waktu sehari. Namun sayangnya, Top gagal memenuhi permintaan pihak mall dan kontrak bisnisnya pun akhirnya dicabut.
Tak sampai di situ saja, rumah mereka juga harus disita oleh pihak bank, karena hutang orang tua Top yang sudah lama menunggak. Sehingga mereka memutuskan untuk pindah ke Cina dan tinggal bersama kakak Top di sana. Namun Top menolak, dan berkata bahwa ia akan tinggal bersama pamannya di Thailand. Top juga berjanji akan membawa orang tuanya kembali ke Thailand suatu hari nanti. Top lalu pergi menemui pacarnya, Lin, yang baru saja kembali dari liburan. Ketika sedang dalam perjalanan, Lin memberikan cemilan rumput laut yang ia beli kepada Top. Dan ketika ia mencobanya, Top langsung kepikiran ide bisnis berjualan rumput laut. Top dan pamannya langsung mulai menggoreng rumput laut mentah, hingga menghabiskan puluhan kotak hanya untuk eksperimen, namun hasilnya nihil. Top juga terpaksa harus menjual seluruh komputer lamanya, agar bisa membeli bahan baku lagi. Malam harinya, Top yang baru saja kembali, tiba-tiba menemukan pamannya yang sudah tergeletak jatuh ketika sedang menggoreng rumput laut. Top langsung membawa pamannya ke rumah sakit dan untungnya pamannya berhasil diselamatkan. Top kembali ke rumah untuk melakukan eksperimen sendiri, hingga tersisa satu bungkus rumput laut bekas tertimpa air hujan. Dan ternyata rumput laut yang digoreng kali ini rasanya enak. Top pun kembali memulai bisnis barunya, yaitu berjualan rumput laut di pintu masuk utama mall. Bisnisnya kali ini terlihat cukup berhasil, dan Top semakin optimis bisa mengumpulkan uang untuk membayar hutang dan membawa kembali orang tuanya. Namun ternyata, hutang orang tua Top lebih banyak dari yang Top perkirakan. Karena beban yang semakin besar, Top pun harus memikirkan cara agar bisa memperbesar bisnisnya. Top lalu mendengar kembali rekaman materi dari kampusnya dulu. Dan kebetulan, materi yang sedang ia dengar adalah tentang pemasaran bisnis. Sembari mendengar materi tentang bisnis, ia menyadari peluang untuk memperluas bisnisnya, yaitu dengan cara menjual produknya di toko 7-Eleven. Top lalu pergi ke kantor 7-Eleven untuk melakukan presentasi terkait produk rumput lautnya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya manajernya datang dan mendengar singkat penjelasan Top mengenai produk rumput lautnya. Namun produknya langsung ditolak dengan alasan desain produk yang tidak menarik dan harganya yang terlalu mahal untuk pelanggan 7-Eleven. Top pun langsung pergi ke tempat percetakan untuk berkonsultasi dan mengganti desain produk rumput lautnya. Setelah mengganti desain bungkusannya, ia kembali lagi ke kantor 7-Eleven untuk presentasi ulang. Karena Top tidak melakukan janji lebih dulu, ia terpaksa harus menunggu di luar akibat jadwal manajernya yang padat. Namun, karena sudah menunggu cukup lama, Top yang merasa kesal pun memilih pergi dan meninggalkan seluruh produknya di dalam live. Top yang sudah pasrah, akhirnya menelepon orang tuanya dan berniat menyusul mereka ke Cina. Di saat yang bersamaan, produk yang ditinggalkan Top ternyata dicoba oleh seluruh pegawai 7-Eleven. Dan akhirnya produk rumput laut Top dinyatakan lulus persyaratan untuk dijual di 7-Eleven. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, mulai dari inspeksi pabrik dan target produksi yang harus dicapai oleh Top. Namun, karena keluarga Top ada riwayat tunggakan, pihak bank tetap tidak bisa memberikan pinjaman tersebut. Top lalu menjual mobilnya untuk dijadikan modal dan merenovasi ruko milik ayahnya untuk dijadikan pabrik. Waktu pemeriksaan pun tiba dan ternyata pabrik Top masih banyak yang belum memenuhi standar. Sehingga Top harus melakukan banyak perbaikan untuk pabrik produksinya agar bisa lulus pemeriksaan. Akhirnya pabrik Top lulus inspeksi dan selanjutnya mereka harus memenuhi target produksi yang sudah ditentukan. Tapi Top sempat mengalami kendala hingga telat 1 jam ketika mengirimkan barangnya ke gudang dan hampir ditolak masuk oleh petugas gudang. Namun melihat kerja keras Top, petugas tersebut pun luluh dan mengizinkan Top untuk memasukkan produknya ke dalam gudang. Top pun terlihat lega dan segera menelepon orang tuanya untuk mengabari kabar baik tersebut. Di akhir film, Top akhirnya bisa melunasi hutang orang tuanya dan juga membawa mereka kembali ke Thailand. Dan begitulah akhir cerita dari film The Billionaire. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.